segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari jemaat sekalian sama-sama kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menaikkan setiap ungkapan syukur kita kepada Tuhan.
Sebab Dia baik. Dia adalah Allah yang baik, sangat baik bagi kita. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita mau dengan sungguh-sungguh mengatakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Sekali lagi ku mau memuji-Mu Tuhan. ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Sama-sama kita mau katakan, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau Ini menyembah-Mu, kerinduan kami Tuhan. ku selalu Kami mau memuji-Mu. Kau yang Kau yang layak terima setiap pujian kami Tuhan. pujian,
Tuhan Yesus. Benar Tuhan, Kau adalah Allah yang layak kami sembah. Kau adalah Allah yang layak kami puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa berada di tempat ini Tuhan. Saat ini kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Layakan setiap kami Tuhan, agar setiap pujian dan penyembahan kami bisa berkenan di hadapan-Mu. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat sekalian masih bersuka cita? Amin, saya yakin di dalam Tuhan pasti selalu ada sukacita. Saat ini kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan karena Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa di muka bumi ini. Aku
Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan dan akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat sekalian, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau mempersiapkan pikiran kita. Kita mau fokus kepada Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Kami ingin lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Karena kami tahu hanya di dekat-Mu kami tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tenang
syukur Tuhan, seperti pujian yang kami pujikan. Engkau Allah yang mulia, Allah yang setia. Engkau tahu setiap keperluan kami. Saat ini Tuhan, kami memerlukan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, hikmat, roh takut akan Tuhan. Mari Roh Kudus, berikan kami hati seperti tanah yang subur, untuk siap diberikan benih firman Tuhan. Dan biarlah benih itu bisa tumbuh subur, bahkan berbuah lebat. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi setiap hidup kami, menjadi pedoman yang kuat di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tuhan urapi dan berkati. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, saat ini kita bersama-sama bisa hadir di tempat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Saat ini kalau bangku di depan kosong, Bapak Ibu Gembala, Bapak Gembala saat ini masih dirawat di rumah sakit. Tolong terus dukung doa untuk pemulihan beliau. Pagi ini, siang hari ini saya akan menyampaikan khotbah dengan tema pagar penguasaan diri. Mari kita buka bersama-sama di Amsal 25 ayat 28. Bisa dibaca di Warta Jemaat. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saya ulang. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Dalam bahasa Indonesia masa kini, orang yang tidak dapat menguasai dirinya seperti kota yang telah runtuh pertahanannya. Dalam perjanjian baru, dalam konteks perjanjian baru, sebuah kota itu kalau tanpa tembok itu seperti jadi bahan cemooh. Kalau kita membaca dalam perjanjian lama, akan banyak terdapat kota-kota yang berkubu, kota-kota yang mempunyai tembok pertahanan. Pada zaman perjanjian lama, kenapa kota selalu dikasih tembok perlindungan? Karena pada saat itu musuh sering datang. Bayangkan kalau tanpa ada perlindungan, ketika enak-enak tidur, musuh langsung menyerang. Kalau ada tembok pertahanan, perlindungan, setidaknya melindungi dari musuh, dari perampok, dan masyarakat akan merasa tenang. Jadi kota-kota besar akan selalu ada tembok pertahanan, ada tembok perlindungan. Kalau yang suka membaca Alkitab pasti akan sering mendapatkan kota-kota berkubu. Penduduk akan merasa tenang jika ada kota perlindungan. Perekonomian juga akan berjalan dengan baik. Pada saat itu jika tembok yang roboh atau tembok perlindungan roboh itu menggambarkan celah dan cemooh bagi bangsa Yehuda saat itu, karena hal itu menyangkut harga diri suatu bangsa. Makanya hal itu tertulis dalam Nehemia 1 ayat 3 dan 4. Nehemia 1 ayat 3 dan 4.
Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Jadi sampai segitu pentingnya tembok pertahanan. Nehemia sampai menangis, duduk berpuasa, meratapi tembok yang roboh. Nah, ini kita mau belajar mengapa pengendalian diri itu diumpamakan sebagai tembok yang roboh. Jika tanpa pertahanan, sesuatu itu akan mudah sekali masuk. Pengendalian diri itu kita alami setiap hari. Jadi pengendalian diri itu tidak hanya hal-hal emosi saja, saudara-saudara. Pengendalian diri itu hampir semua aspek yang kita lakukan itu butuh pengendalian diri kita. Sebagai contoh, di sini pasti nggak ada ya yang nggak pernah nggak marah. Pasti pernah mengalami marah. Tetapi kalau kita mempunyai pengendalian diri, kita akan bisa mengendalikan diri kita ketika kita marah. Pengendalian diri tidak tergantung status, tidak tergantung tingginya pangkat atau sekolahnya setinggi apa. Bahkan kita bisa melihat di berita-berita ada DPR yang naik meja, gebrak meja. Itu orang-orang bukan orang biasa, tapi mereka bisa melakukan hal itu, bahkan bisa dilihat semua orang kelakuan mereka itu karena mereka tidak bisa mengontrol pengendalian diri mereka. Kalau anak muda sekarang cuma lihat-lihatan gitu aja bisa tawuran karena tidak adanya pengendalian diri. Kita bisa mengecek pengendalian diri kita. Di Sonopakes itu ada traffic light, jadi lampu merah, kuning, hijau, saudara-saudara. Kalau mau ngecek kesabaran kita, itu ketika kita di jalan, ketika kita di lampu traffic light. Kalau kita bisa mengendalikan diri, jadi warna sudah kuning, udah mau mendekati merah malah ngegas. Nah, itu berarti masih dipertanyakan, saudara-saudara. Saya ngomong gini bukan saya juga sudah lulus, karena seringkali saya juga masih seperti itu dan bilang bonus. Padahal itu membahayakan diri sendiri juga orang lain. Jadi saudara-saudara kalau di traffic light ngikuti ya. Jadi kalau warna kuning jangan terus malah ngebut gitu, itu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain. Atau kadang kalau jam 2 malam seperti itu biasanya lalu lintas sudah sepi ya saudara-saudara. Saya pernah jalan nganter Mas Denny malam-malam cari makan. Nah, biasanya di Taman Sari itu kan ada traffic light yang situ itu 24 jam selalu hidup gitu. Dan di situ meskipun tidak ada kendaraan sama sekali, ketika lampu merah, saya belajar dari Mas Denny juga, tetap berhenti. Kalau dipikir-pikir kayak orang gimana gitu ya saudara-saudara, jam 2 nggak ada kendaraan satupun tapi berhenti lampu merah. Tapi ini belajar taat juga, pengendalian diri kita untuk sabar. Atau kalau enggak lampu yang situ saudara, Sonopakes itu, nah itu yang saya sering
masih terobos. Tapi pagi ini ketika merah saya berhenti, saudara-saudara. Saya belajar untuk meskipun kelihatannya aman, saya tetap harus belajar seperti itu. Pengendalian diri itu apa saja, saudara-saudara? Dalam kita berbelanja harus bisa mengendalikan diri dalam segala apapun. Pengendalian diri ketika kita marah pada seseorang, kalau kita bisa mengendalikan diri kita, tentu kita akan mengerem amarah kita, mengerem kebencian kita. Segala sesuatu diperlukan untuk kita bisa mengendalikan diri, apapun itu, baik di sekolah, di kantor, main HP pun juga perlu pengendalian diri. Kalau tanpa pengendalian diri, kita berjam-jam bisa main HP, saudara-saudara. Jadi pengendalian diri itu benar seperti yang dikatakan Amsal, seperti tembok. Saya tidak bisa nampilkan gambar tembok. Kalau pada saat itu tembok zaman dulu itu bisa 3 meter, saudara-saudara, bisa lebih dan tebal. Tapi kalau enggak ada tembok ya seperti itu, rawan sekali kita itu jatuh dalam dosa. Roh penurut tetapi daging lemah. Saat ini di zaman modern ini kita tahu kalau enggak berhati-hati dengan pengendalian diri, sosmed itu sangat bebas kita menulis sesuatu, bebas mengungkapkan sesuatu. Kalau enggak hati-hati bisa curhat di sosmed, nyindir-nyindir orang yang kita tidak suka lewat sosmed. Kita harus hati-hati dengan jari kita, hati-hati dengan apa yang kita tulis, apapun yang akan kita lakukan harus kita pikirkan dulu. Jadi kenapa perlu tembok ya? Kalau ada tembok ya kita tidak akan mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi kita tahu, saudara-saudara, bagaimana pentingnya tembok pertahanan pengendalian diri kita. Orang yang tidak mempunyai tembok pertahanan itu rawan, saudara-saudara. Seperti kota pertahanan tadi, tanpa ada tembok, musuh akan mudah masuk. Demikian juga kita. Kalau kita tidak mempunyai tembok, musuh kita adalah iblis, kita tahu. Dia dengan segala cara upaya akan berusaha menjatuhkan kita. Tanpa pertahanan yang kuat, hidup kita akan mudah sekali jatuh ke dalam dosa. Kalau sebuah kota akan mudah hancur. Karena pada dasarnya manusia itu adalah mudah untuk tergoda. Bahkan Adam dan Hawa pada saat itu ketika di Taman Eden, Tuhan memberi tembok, satu tembok untuk mereka bisa mengendalikan diri, pohon pengetahuan baik dan buruk. Tapi mereka masih melanggar. Apalagi kita, saudara-saudara, saat ini dengan di zaman modern seperti ini sangat mudah untuk kita tergoda untuk melakukan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kita akan belajar pagar apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita bisa mengendalikan hidup kita,
mempunyai pengendalian diri yang baik. Kita mau belajar bersama-sama pagar penguasaan diri kita. Yang pertama dan yang utama adalah firman Tuhan. Itu pasti saudara-saudara. Firman Tuhan adalah tembok yang utama. Jadi kita harus mempunyai tembok itu, mempunyai firman Tuhan itu. Mari kita buka di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan adalah tembok kita yang utama, pagar kita yang utama. Tapi tentu saudara-saudara, pagar itu juga banyak jenisnya. Ada pagar kayu, ada pagar kawat, ada pagar besi. Apa hubungannya? Kan semua sama saja, yang penting pagar. Ini berhubungan dengan ketaatan kita akan firman Tuhan. Seberapa kita taat kepada Tuhan, seberapa kita rajin dalam kita merenungkan firman Tuhan. Jelas beda orang yang jarang-jarang membuka Alkitab dengan orang yang rajin membuka Alkitab. Tentu pagarnya beda ya saudara-saudara. Yang satu mungkin pagarnya dari besi. Semakin kita merenungkan firman Tuhan, pertahanan kita itu semakin kuat. Tapi kalau ya kadang-kadang atau kalau sempat ya bisa menjadi pagar kayu atau pagar cuma kawat itu yang dengan mudah diterobos. Jadi kenapa penting sekali firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu pagar kita. Pagar yang menjaga hidup kita agar kita selalu hidup dalam kekudusan. Makanya kenapa di Mazmur 1 dituliskan yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena memang fungsinya seperti itu saudara-saudara. Tembok kita adalah firman Tuhan ini. Kalau ada yang bilang, kamu cinta enggak sama Tuhan? Oh cinta Tuhan. Apakah kalian mencintai firman Tuhan? Apakah kalian membaca firman Tuhan? Kalau bilang mencintai, berarti juga harus mencintai firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah perkataan Tuhan. Jadi kalau bilang cinta tapi tidak menyukai firman Tuhan itu namanya masih setengah-setengah, setengah cinta. Ini saya bukan bukan bermaksud apa-apa, ini kita fokus ke diri kita sendiri. Kita enggak usah melihat orang lain. Karena keselamatan itu pribadi saudara-saudara. Jadi ini keputusan pribadi, kita mencintai Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, ya kita harus mencintai firman-Nya, menyukai firman Tuhan. Gimana kita mempunyai tembok pertahanan yang kuat jika kita tidak pernah membaca Alkitab?
Bagaimana kalau ada serangan kekhawatiran, terus kita nggak ada pegangan kita untuk kata-kata firman Tuhan yang tidak kita simpan. Kita semua belajar, saudara-saudara. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang ada adalah mau atau enggak. Kalau jatuh ya kita bangkit lagi. Kalau belum berhasil kita bangkit lagi. Itu yang penting. Selanjutnya, tembok yang kedua adalah komunitas murid Kristus. Komunitas murid Kristus itu ya kita bergereja, ini ya kita murid Kristus. Atau kita mengikuti persekutuan-persekutuan yang membangun. Itu ya komunitas murid Kristus. Kenapa kita bergereja sangat penting, saudara-saudara? Karena di dalam gereja itu tempat kita bersama-sama belajar. Bersama-sama kita saling. Kita buka di Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bergereja itu sangat penting. Tadi kalau mungkin saudara masuk terus diberikan kertas kecil oleh Aser, nanti bisa diisi. Itu kita lagi mencatat keanggotaan gereja. Kenapa keanggotaan itu penting? Keanggotaan itu untuk kita kalau mau baptis harus ada keanggotaan. Pernikahan, keanggotaan. Mau penyerahan anak, kita perlu keanggotaan. Bahkan ya kita semua masih ingin hidupnya panjang ya. Kalau sampai ada kematian, itu keanggotaan sangat penting, saudara-saudara. Seperti kemarin hari Rabu, saya diminta tolong oleh pertama Novi, setelah itu Hesti, bahwa ada anaknya temennya yang kritis. Dan saya bertanya, apakah dia bergereja di sono Pakis? Oh, enggak tahu. Sepertinya bukan, pernah di gereja mana. Tapi saya sebagai sesama orang takut akan Tuhan, ya kita melayani. Saya datangi tempat tinggalnya, meskipun mereka lagi di rumah sakit, saya di rumahnya dengan ditemani Kak Hesti dan beberapa teman untuk berdoa. Tetapi ternyata anaknya dipanggil Tuhan. Dan saya datang juga untuk berdoa bagi Bapak Ibu ini karena jenazah akan dikirim ke Kalimantan. Ini saudara-saudara, pentingnya gereja. Pentingnya keanggotaan, apalagi buat teman-teman yang jauh dari keluarga. Gereja adalah saudara Anda yang ada di sini, yang mendukung saudara, mendoakan saudara. Kalau saudara-saudara sudah menjadi anggota gereja di tempat tinggal saudara, kalau Anda di sini, ya berarti Anda
anggota sini tanpa meninggalkan keanggotaan di tempat saudara. Tetapi kalau di satu kota, saudara-saudara ada di Jogja, terus bergereja sini dan bergereja di mana, nah itu yang silahkan pilih salah satu. Karena hal ini menyangkut nanti siapa yang akan melayani, jangan sampai terjadi kebingungan. Seperti itu saudara-saudara. Pagar kita, tembok kita, yang kedua adalah gereja. Gereja itu keluarga kita. Mari saling mengenal, saling mengasihi. Karena untuk praktek kasih itu adalah tempatnya di gereja. Kalau sudah menerima, ya kita membagikan. Ya cara membagikan ya hidup dalam bergereja ini. Apa yang bisa kita lakukan. Dan yang ketiga, pagar kita yang ketiga adalah keluarga. Keluarga itu lingkaran yang paling dekat dengan kita. Lingkaran yang tahu baik buruknya kita. Jadi kalau di luaran mungkin orang bisa melihat kita yang baik-baik saja, tapi kalau keluarga terdekat itu tahu sejelek-jeleknya kita tuh ya dalam keluarga, yang tahu keluarga. Dan tembok kita yang penting itu keluarga. Yang mengingatkan saudara itu ya dari keluarga. Bisa dibuka di Titus 2 ayat 1 sampai 8, tapi ini panjang ya, nanti saudara-saudara bisa baca sendiri. Di Titus 2 1 sampai 8. Di sini dalam Titus dituliskan ada 4 hal ya. Untuk pria yang lebih tua, hiduplah sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Sehat dalam iman, berarti iman yang sehat, bukan iman yang sakit. Kalau imannya sehat, ini sebagai kepala rumah tangga ya, itu yang akan menjadi payung bagi yang tinggal di bawahnya. Kalau imannya sehat, tentu akan memberikan hal yang sehat, rohani yang sehat. Ini bagi pria yang lebih tua. Jadi maksudnya pria yang lebih tua itu bukan yang pria yang tua gitu, enggak. Contohnya seperti ini. Kalau di sini ada Pak Hendra disebut pria yang lebih tua. Nanti Opa itu juga pria yang lebih tua, jadi lebih di atasnya seperti itu. Jadi jangan menganggap pria tua itu yang pria yang sangat tua, bukan seperti itu. Perempuan yang lebih tua sama juga dengan tadi. Hiduplah sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, cakap mengajarkan hal-hal yang baik, supaya mereka dapat mendidik perempuan-perempuan muda. Sini tuh yang ngerti ya saudara-saudara, perempuan ada ditulis jangan memfitnah. Mungkin ngerti ya dari zaman dahulu, cewek-cewek senengnya ngerumpi saudara-saudara. Jadi dari zaman dulu itu cewek itu berarti terkenal ngerumpi ya saudara-saudara. Makanya dituliskan jangan memfitnah. Kenapa kok yang cowok-cowok tadi tidak dituliskan gitu, tapi kok malah di perempuan yang lebih tua. Perempuan muda, tadi pria lebih tua, perempuan lebih tua, sekarang perempuan muda dapat bersungguh-sungguh dalam mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya,
baik hati dan taat pada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Dan selanjutnya, dan kepada pria yang muda, agar menguasai diri, jadi teladan dalam berbuat baik, jujur, bersungguh-sungguh dalam pengajaran, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaan. Di sini pria muda juga dituliskan menguasai diri. Jadi memang firman Tuhan itu ya dari dulu ya tahu ya, kalau pria muda itu gampang emosi, gampang terpengaruh, sehingga di sini dituliskan agar menguasai diri. Makanya kenapa tawuran itu terjadi seringnya itu anak-anak masih ABG. Hanya senggolan aja bisa mengakibatkan tawuran, saudara-saudara. Kita di sini mau belajar, saudara-saudara. Kesimpulan dari ketiga hal tersebut saya ulang. Pagar penguasaan diri adalah pertama firman Tuhan, yang pertama firman Tuhan, kedua komunitas murid Kristus, dan yang ketiga adalah keluarga. Dan kesimpulannya saudara-saudara adalah pengendalian diri itu adalah tembok atau batasan hidup kita agar kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Seberapa tinggi, seberapa tebal tembok kita itu tergantung kita. Mari saudara-saudara, kita jadikan tembok kita tebal dan tinggi. Karena teladan kita adalah Yesus Kristus. Tuhan mau agar kita meneladani Tuhan. Memang tidak gampang dan bisa jatuh bangun. Yang penting kita mau, kita minta Tuhan untuk memampukan. Agar ketika Tuhan datang atau ketika kita dijemput, kita sudah siap. Kita hidup dalam kekudusan. Karena hidup itu pilihan, saudara-saudara. Siapapun tidak bisa memaksakan. Mari kita menjadi pribadi seperti Tuhan, pribadi yang penuh kasih, mempunyai pengendalian yang baik, yang sempurna. Saling mengasihi sesama kita, baik di gereja atau dimanapun Tuhan menempatkan. Mari kita melihat setiap pribadi bukan dari kekurangan, tapi seperti Tuhan melihat kita. Tuhan melihat kita dengan segala kekurangan kita, tapi Tuhan tetap mengasihi. Kita sama-sama belajar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami, untuk kami memiliki pertahanan, memiliki tembok yang kuat Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa pengendalian diri adalah karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Kami tidak mampu dan kami tidak mungkin mempunyainya tanpa-Mu Tuhan. Karena kami lemah, untuk itu kami meminta kepada-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, beri kekuatan setiap kami, mampukan setiap kami. Seperti kami sudah mengatakan, aku cinta Engkau Tuhan, aku cinta Engkau Yesus. Dan kami tidak hanya mengatakannya saja Tuhan, kami juga mau belajar mencintai-Mu, mencintai firman-Mu Tuhan.
karena kami butuh Engkau. Kami rapuh, kami lemah Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan, untuk kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan-Mu. Pribadi yang mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh. Mengasihi-Mu Tuhan, seperti Engkau tulus mengasihi kami. Mengasihi Engkau, mencintai firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang memampukan kami, yang memberi kekuatan kepada kami untuk kami terus memegang salib-Mu, memegang Injil-Mu sebagai kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya kasih-Mu akan terus buat kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami memiliki pengendalian diri, memiliki tembok yang kuat agar kehidupan kami menjadi terang, menjadi garam dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami masih mempunyai kesempatan untuk kami terus memperbaiki diri kami. Sampai Engkau datang atau sampai Engkau menjemput kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami mau belajar Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus sumber kekuatan kami terus menuntun kami untuk kami terus mengasihi Tuhan, mencintai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua, yang mengingatkan kita untuk senantiasa membangun kembali tembok pengendalian diri kita. Karena kalau kita tidak memiliki pengendalian diri, kita akan mudah jatuh ke dalam dosa. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, minggu depan sudah awal bulan. Seperti biasa kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kemudian jika ada jemaat sekalian yang mau dibaptis atau mau bergabung melayani di gereja GKN Sonopakis, bisa menghubungi sekretariat gereja atau Kak Febi. Kemudian tadi sudah diedarkan form pendataan keanggotaan jemaat. Mohon jemaat sekalian dapat mengisi form tersebut dan segera mengembalikan kembali kepada Asar. Kita akan memberikan persembahan kita kepada petugas, dipersilakan. Karena
kita akan berdoa untuk persembahan kita. Minta kesediaan Bapak Hendra untuk mendoakan persembahan kita, dan sekalian mohon dukungan doa untuk Bapak Gembala yang saat ini masih berada dalam keadaan yang kurang sehat dan masih berada di rumah sakit. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa khusus untuk kesehatan tubuh jasmani Pak Narno, gembala kami di tempat ini yang masih berada di rumah sakit. Kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Pak Narno sehat kembali, sempurna kembali sesuai dengan ciptaan-Mu mula-mula. Tuhan yang biarlah kasih karunia Tuhan yang bekerja lewat obat baik yang diminum maupun melalui infus. Tuhan, dengan cara Tuhan yang ajaib, Engkau sanggup memakai apa saja untuk memberkati, menjadi obat yang manjur, obat yang mujarab untuk kesembuhan Pak Narno gembala kami. Terima kasih Bapak. Firman Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 21 ayat 1, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Karena firman Tuhan adalah perkataan Allah. Tuhan tidak pernah ngeprank. Yang penting kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyesuaikan dengan apa yang Tuhan suka. Mazmur 147 ayat 11 mengatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Itulah iman orang percaya, berharap kepada Tuhan dan punya unsur takut akan Tuhan. Karena kalau tidak takut pasti tidak menghormati. Boro-boro taat, mustahil tunduk. Padahal Ayub 36 ayat 11 katakan, jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Ini yang dicari oleh semua orang, hidup mujur dan senang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kuduskan dan sucikan persembahan ini. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Berkati orang-orang yang mengelola keuangan di gereja ini supaya seperti yang Tuhan mau. Kami percaya firman Tuhan, siapa menabur kita akan menuai. Tuhan sanggup, Tuhan punya 1001 jalan untuk menolong dan memberkati anak-anaknya melalui pekerjaan, usaha, bisnis, studi, masa depan ada di dalam genggamannya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Hormat dan syukur kami naikkan padamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, seperti biasa kita akan berdoa bersama untuk jemaat yang berulang tahun di bulan Juli ini. Bagi belum tercantum, dipersilakan untuk maju dan minta kesediaan Kak Peter untuk mendoakan orang-orang yang berulang tahun. Ya, yang berulang maju ke depan. Siapa yang berulang tahun di bulan ini? Sangat banyak ya. Semuanya tim pelayan. Dan ada juga nama yang belum tercantum di data gereja tapi berulang tahun di bulan ini. Jemaat Tuhan silakan maju ke depan.
Ada? Belum ada? Ya, ini aja. Oh ya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita doakan sama-sama kepada saudari kita yang berulang tahun pada bulan ini. Oh, Kitin, ada Kitin? Nggak ada ya? Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami terbukti nyata di depan kami. Ada saudara-saudara kami yang berulang tahun. Itu bukti bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa untuk saudara-saudara kami ini, yang dimana Tuhan sudah menambahkan 1 tahun kepada mereka di dalam bulan ini Tuhan. Itu semua atas anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka belajar bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai di sepanjang hidup mereka Tuhan sampai saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau doakan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Ada Putri, Mbak Yuli, Ko Kevin, Simon dan Excel Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati di dalam kehidupan mereka. Biarlah di tahun ini Tuhan, mereka terus disertai oleh Tuhan dalam pekerjaan mereka, tugas tanggung jawab mereka sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, sebagai anak, bahkan di tempat sekolah mereka, kuliah mereka. Tuhan terus selalu menyertai mereka, memakai hidup mereka, terus menjadi alat Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, yang dimana hidup mereka terus berfokus kepada Tuhan. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka yang terus terjun melayani Tuhan di gereja Tuhan. Tuhan pakai hidup mereka, perlengkapi kehidupan mereka. Biarlah terus menyenangkan Tuhan, memberi diri kepada Tuhan dengan totalitas kepadamu Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarga mereka, suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka. Tuhan terus yang memberkati. Tuhan menyertai keluarga mereka, melindungi. Biarlah kuasa Tuhan, berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang terus bertumbuh dalam Tuhan, yang dimana Tuhan terus pelihara iman mereka, yang dimana terus bertumbuh dan menghasilkan buah, menjadi anak-anak Tuhan yang serupa denganmu Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini berulang tahun juga Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan tolong jamah hidup mereka. Biarlah segala kehidupan aspek mereka Tuhan buat berhasil. Tuhan setiap aktivitas mereka, itu baik di kuliah Tuhan, pekerjaan, dalam keluarga mereka, Tuhan terus yang berkati dan memenuhi sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu untuk Bapak Gembala kami juga yang berulang tahun di bulan ini. Biarlah Tuhan terus memberkati hamba-Mu ini Tuhan secara khusus. Saat ini sedang terbaring di rumah sakit dalam proses pemulihan. Di tahun ini, di bulan ini, biarlah Tuhan terus memberikan kesehatan kepada hamba-Mu ini. Memberkati perjalanan hidupnya Tuhan. Dia menjadi contoh bagi kami, menjadi teladan iman bagi kami Tuhan. Berkati keluarganya, berkati istrinya, berkati anak-anak cucu-cucunya Tuhan. Biarlah keluarga hamba-Mu ini Tuhan terus dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami semua dan kepada keluarga kami ini yang berulang tahun hari ini. Biarlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, jadi sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Day to you, sambil tiup lilinnya. To you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Ibu Yuli akan memimpin kita dalam doa penutup. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa ini. Kami sudah selesai ibadah pada siang hari ini Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus terus pimpin kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati.
Kiranya damai sejahtera, sukacita, kasih karunia yang dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai jemaat sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Persilakan duduk kembali, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.